wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat milenial yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini saya akan menyampaikan tema tentang ibadah dan prinsipnya dalam Islam. Apa sih sebenarnya makna ibadah menurut ajaran Islam? Ibadah adalah gabungan antara ketaatan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan tanpa pengagungan hanyalah bagi budak atau binatang peliharaan yang taat saat diperintah, namun tidak pernah memuji pemiliknya. Sedang pengagungan tanpa ketaatan adalah sifat penjilat. Maka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara memujinya, membesarkan namanya, mentaati perintahnya, dan menjauhi larangannya. Sahabat milenial yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sumber hukum Islam dalam pelaksanaan ibadah adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Sementara Sunnah adalah segala yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Akal bukanlah sumber, melainkan alat baca. Akal setiap orang berbeda pada pengalaman hidup dan bacaannya. Tradisi dan budaya masyarakat bukanlah sumber ibadah, karena setiap suku, bangsa, dan daerah punya perbedaan tradisi dan budaya masing-masing. Tradisi dan budaya tidak bisa menjadi ibadah, namun ibadah bisa menjadi tradisi dan budaya manakala dilakukan bersama-sama dalam waktu yang lama. Ulama bukanlah sumber, tapi tempat belajar. Dari mereka kita belajar Al-Quran dan Sunnah. Tahukah kita bahwa Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali sebagai penghulu madhab, mereka memiliki ikatan guru dan murid. Dan mereka sepakat berkata, jika hadis itu sahih, maka itulah madhab. Sahabat milenial yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa urgensi ibadah bagi seorang hamba? Ibadah adalah wajib dilakukan oleh setiap manusia. Setidaknya ada 4 alasan. Yang pertama, manusia adalah ciptaan, maka setiap ciptaan pasti menghamba pada penciptanya. Sebagaimana setiap benda yang dibuat manusia pasti harus tunduk pada pembuatnya. Yang kedua, manusia adalah makhluk yang lemah, sering mengeluh dan merasa kurang. Karenanya, ibadah adalah cara terbaik untuk meminta solusi dan kekuatan dari Yang Maha Kaya dan Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, manusia butuh pedoman hidup untuk menjawab pertanyaan dari mana, kenapa, bagaimana, dan untuk apa sebenarnya hidup. Dan dengan ibadah sesuai perintah Allah, maka ia akan mendapatkan pedoman dan jawaban dari apa yang ia cari. Yang keempat, urgensi ibadah adalah manusia adalah butuh bantuan dari orang lain. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Dengan ibadah, seseorang akan paham bahwa mereka harus berjamaah, saling membutuhkan, saling melengkapi, tidak saling menjatuhkan. Dan tujuan utama mereka adalah sama, yakni mengharap ganjaran, balasan, dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sahabat milenial yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan membahas prinsip-prinsip ibadah. Dalam Islam, prinsip ibadah adalah 2, yaitu ikhlas dan ittiba. Ikhlas berarti tujuan ibadah hanyalah mengharap pahala, ridho, dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ikhlas, ibadah akan sia-sia karena tersesat dari tujuan utamanya. Ittiba berarti mengikuti cara yang telah diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Tanpa ittiba, yang ada setiap orang akan mengarang cara ibadahnya masing-masing. Padahal setiap yang baik bagi seseorang belum tentu
baik bagi orang lain. Dan yang setiap baik belum tentu benar, maka yang baik dan benar pasti dari sumber aslinya, yakni Al-Quran dan Sunnah. Sahabat milenial yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah, jika sebuah pekerjaan tak menghasilkan apa yang diminta, maka dua sebabnya. Pertama, salah atau tidak jelas tujuannya, dan kedua, salah cara meraihnya. Sahabat milenial yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syirik dalam ibadah adalah dengan menunjukkan ibadah tidak untuk mencari pahala, balasan, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik dalam ibadah yang paling ringan adalah riya, yaitu mencari perhatian manusia agar dipuji dan diperhatikan. Sedang syirik dalam ibadah yang besar adalah dengan cara meminta, menyembah, memohon untuk kebaikan hidup, atau meyakini hadirnya baik dan buruk kepada makhluk Allah, seperti benda-benda keramat, binatang, kuburan, orang besar seperti pahlawan dan ulama dan sebagainya. Semuanya tidak akan bermanfaat dan tertolak, karena memang yang berhak disembah dan mampu memberikan kebaikan dan keburukan bagi hidup manusia hanyalah penciptanya, bukan makhluknya. Bid'ah dalam ibadah adalah membuat sesuatu amalan, tindakan, perkataan, bacaan sebagai bagian dari ibadah kepada Allah, padahal tidak ada perintah dari Allah maupun contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Bid'ah adalah bentuk kebodohan manusia yang kadang menganggap prasangka yang baik sebagai yang benar, padahal setiap prasangka tergantung pada pengalaman hidup dan pengetahuan yang diperolehnya. Karenanya bid'ah sering muncul dengan tradisi atau budaya yang dianggap sebagai ibadah. Bid'ah pasti tidak bermanfaat. Bid'ah pasti sia-sia dan tidak berpahala, dan pasti tertolak. Karena seorang pembantu yang terlihat rajin namun melakukan tindakan yang tidak diperintah oleh majikannya justru menghasilkan kemarahan dari majikannya. Kenapa ada perbedaan antar ulama? Sahabat milenial yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulama adalah manusia sebagaimana umumnya. Mereka dimuliakan karena ilmunya, bukan nasab keturunannya, bukan pula harta yang dimilikinya. Namun demikian, sering muncul perbedaan di antara mereka yang disebabkan antara lain: pertama, penguasaan ilmu yang berbeda. Sebab apa yang kita tahu belum tentu orang lain tahu, dan apa yang orang lain tahu belum tentu kita pun tahu. Yang kedua, riwayat Nabi yang berbeda. Sebab solusi yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kadang sesuai kemampuan dan kebutuhan penanyanya. Yang ketiga, bacaan, guru atau buku yang berbeda, sebab pengetahuan tergantung pada sumbernya. Yang keempat, letak geografis yang berbeda. Sebab bagian hidup di tanah padang pasir lebih sering membahas tayamum daripada mereka yang hidup di samping sumber air. 5. Keilmuan yang berbeda. Sebab dokter lebih paham tentang kesehatan daripada bentuk bangunan. Yang keenam, pengalaman sosial yang berbeda. Sebab yang kaya akan lebih sering membahas seringnya syukur dan sedekah, sedang yang kurang mampu lebih sering membahas sabar dan qanaah. Sahabat milenial yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakikat perbedaan akal dan pengalaman hidup adalah keniscayaan. Namun, kesatuan sumber pada Al-Quran dan Sunnah adalah keharusan. Namun demikian, ada perbedaan yang harusnya tidak dimunculkan. Perbedaan yang tidak boleh dari setiap kita dalam beribadah. Yang pertama tentu berbeda disebabkan berbeda suku, bangsa, dan tradisi. Sebab semua itu adalah budaya hasil akal manusia yang pasti berbeda. Karenanya belajarlah memisahkan mana budaya, mana ajaran agama. Yang kedua, berbeda disebabkan berbeda lembaga dan organisasi. Sebab lembaga dan organisasi adalah alat perjuangan dalam dakwah, bukan tujuan dari dakwah. Sahabat milenial yang dirahmati Allah, yang ketiga, berbeda disebabkan kebencian pada kaum tertentu. Sebab dakwah Islam adalah menebar rahmat, bukan menebar kebencian. Yang keempat, berbeda disebabkan menentang syariat.
Berbeda boleh, tapi jangan berlawanan, sebab berbeda tidak selalu berlawanan. Sahabat milenial yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana ketika kita memiliki perbedaan? Bagaimana sikap yang harus kita lakukan? Yang pertama, bisa jadi dia tahu apa yang tidak kita tahu, maka belajarlah darinya. Bisa jadi dia tidak tahu apa yang kita tahu, maka ajarilah dia. Bisa jadi dia sakit dan berkurangan sehingga amalnya berbeda, maka milikilah empati padanya. Bisa jadi dia bernada tinggi karena tradisi, maka dengarkanlah dan belajarlah senyum padanya. Bisa jadi terlihat dia menjauhimu, meski kenyataannya kau yang menjauhinya, maka belajarlah untuk mendekat. Dakwah adalah mengajar, bukan mengejek, merangkul dan bukan memukul, ramah dan juga bukan marah. Sahabat milenial yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa pentingnya akhlak dalam ibadah? Akhlak adalah tentang menghadirkan kebaikan. Akhlak dalam ibadah adalah dengan menyiapkan waktu terbaik, pakaian terbaik, tempat terbaik, dan kondisi terbaik untuk beribadah. Jangan merasa berat dalam ibadah, sebab ia bukan beban. Dalam kondisi terbaik untuk beribadah. Jangan beribadah sekedar sebab ia bukanlah sekedar kewajiban. Lakukan hal terbaik dalam ibadah sebab ia kebutuhan. Sebab siapa melaksanakan amal dan usaha terbaik, ia akan mendapatkan hasil terbaik. Jika merasa berat dalam beribadah, maka mulailah dari yang ringan dan mudah, karena agama hadir untuk memudahkan, bukan untuk memberatkan. Jika merasa ibadah tak memiliki arti, buatlah tujuan pada setiap ibadah. Sebab berjalan tanpa tujuan akan jauh rasanya, sedang jalan dengan tujuan, tempat yang indah akan berarti setiap langkah. Sahabat milenial yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.